Set. Kita mulai dari sini. Pegang. Selamat datang di Yolis Band episode Edinburgh. Yeay. Itu kan IP-nya Komisi Sentral. Di Yolis Band Edinburgh. Akhirnya kita sudah ini tanggal 29 kita baru aja menyelesaikan show terakhir kemarin di Gilded Balloon. Itu show ke berapa? 40. Nggak ngitung ya. Kalau harinya itu hari ke-29. Oke. Hari ke-28. Ya, Kalau di stand kita 27 hari, di Gilded Balloon 28 hari. Cuma show beda-beda. Kalau gue 53. Oke. Total berarti 57 show berarti. Totalnya. Gue 31. gue juga 53 kali. Oke, perkenalan dulu, kita bersama Mo Sidik. Ini sugar daddy kita yang bawa kita semua ke sini. Jadi kalau kalian mau ke Edinburgh, ke Australia, kemana, silakan hubungi bapak yang satu ini, orang Padang Crazy Rich. Lalu ada Dana Pandawa. Mic-nya dikasih tuh. Kalau mau ngomong. Ya, Dana Pandawa ini adalah bapak kos-kosan kita. Yeay. Dan ini adalah Regi Hasibuan yang terbang pertama sama Mo Sidik ke Edinburgh karena pakai Visa Express. Itu pas dia nyampe pertama. Selalu harus yang pertama. Yang pertama. Terima kasih. Lu telat berapa hari, Dan? Gue tanggal berapa ya? Tanggal 9 di sini. Tanggal 9 itu berapa ya? Seminggu. Iya, tanggal seminggu. Oke, berarti Lalu berapa hari? 2 minggu. Tapi gue naiknya barengan sama lu. Kalau gitu gue sekarang pengen tahu hari-hari pertama, seminggu pertama gitu sebelum pada datang gitu. Silakan diceritakan dari Bapak Mo Sidik dan Bapak Regi. Kita berangkat tanggal 31. Karena tanggal 30 ya kita berangkat ya? 31. 31. Nyampe sini 31 kan? Iya, nyampe sini 31. Nyampe sini 31. Berangkat 31 nyampe 31. Nyampe 30. Berangkat 30 nyampe 31. Oke. Gue sama Regi itu seharusnya idealnya itu semuanya visanya jadi. Terus kita rame-rame berangkat dari Indonesia, gitu. Cuman karena tiketnya mahal, Jakarta Edinburgh, jadi harus ke Manchester. Nah, karena rame-rame, Manchesternya mau nyewa mobil. Jadi rame-rame, gue udah bikin SIM internasional. Jadi gue bisa nyetirin tuh semuanya. Totalnya cuma 2. Mobil udah di booking, segala macam udah di booking. Jadi gue nyetir sama Regi dari Manchester ke Edinburgh 4 jam. Jadi kita 24 jam, hampir 24 jam lah perjalanan. Akhirnya nyampe ke Edinburgh, ngurus apartemen, ngambil kunci. Terus pas pertama buka pintu, anjing 4 lantai ya itu. Hari-hari pertama, terus jet lag. Jet lag udah pusing aja tuh 2 hari ya. Terus tanggal 1-nya tiba-tiba ada show. Iya, tanggal 1-nya Iman datang. Iman nyampe sini. Iya. Iman tuh jadi sugar daddy 2.0, orang bule yang bikin Mad About Comedy yang nanti akan jadi salah satu penyelenggara di Indo Fringe November. Iman Sadler. Alright. Terus Iman datang tanggal 1, dia bilang tanggal 2 langsung. Enggak, tanggal 1 udah, pokoknya dia udah nurture kita dulu, jangan lupa makan, kita belanja ya. Tanggal 1 tuh belanja segala macam. Tanggal 2 makan siang. Terus gue penasaran nanya, tiket kita gimana? Tiket show kan bisa dilihat online. Oke. Jadi dia ngecek, kita ada show malam ini. Dadakan. Terus gimana tuh, Rek? Gimana tuh show pertama? Ya kan kira udah siap kan, ayo ternyata. Gitu, emang udah cancel aja. Udah ada yang beli tiket. Iya, kan kira udah siap kan bisa naik gitu. Ternyata jet lag itu butuh waktu berapa hari. Gitu kenanya pas tanggal 2. Dia tetap lu kenanya tanggal 2. Iya, gue tanggal 2 gitu kan. Udah siap-siap semoga oleng dong, seriously oleng. Drak, kan bagus. Dikira Iya, dia kok bisa gini gitu. First time ever gitu, gila. Dikira lagi mabok. Tapi gue pas ngobrol sama Mbak Sarah, dia juga cerita katanya dia ada nonton beberapa show di tanggal 2. Performer itu pada oleng semua. Iya, dia ngomong nonton pertama kan.
Kalau gue tidur cukup. Regi nih nggak bisa tidur, kasihan. Iya, gua nggak bisa. Gue tidur cukup gue. Dan show pertama kita pecah banget ya. Hah? Pecah banget. Pecah walaupun agak susah Iya. timingnya. Lu pecah, habis pas turun dari panggung baru miring lu. Jangan lupa ini show jam 11 malam ya. Show pertama kita tuh jam 11 malam. 11.20 anjing. Langsung jalan. Jadi nanti lo lihat video-videonya band itu kita kalau malam itu udah nggak ada bis, jadi kita harus jalan di Meadow Park namanya. Jalannya sekitar 1,8 kilo. Sejauh itu ya? Iya, gua kan Biasa. Karena udah terbiasa ya. Iya, Udah terbiasa. 11.20 tuh jam 5.30 Indonesia ya. Dan Nah, Oleng tuh kebayang kalau turun panggung Oleng tuh harus jalan lagi 1,8 kilo kan bangsat. tapi masih naik tangga. Udah gitu nyampe sini naik tangga 4 lantai. Gue waktu pertama datang itu di lantai 2 harus berhenti dulu. Itu ada pit stopnya Mo tuh. Pit stopnya Mo tuh kayak gitu. Literally keringetan ya gitu. Wow. Iya 5.30. Selesai berarti jam 6.30. tapi kayaknya triknya itu di situ ya. Sebenarnya naik tangga ataupun jalan, udah naik tangga tuh jangan lihat ke atas, jalan aja gitu. Pikiran Gue trik apapun tetap aja. No trick. itu di hari-hari pertama show-nya ada berapa orang yang nonton di Gilded sama di The Stand. Jadi kita main di 2 venue. Yang pertama tuh namanya The Stand, itu venue jam siang jam 3 sore, itu kapasitasnya 130. Yang kedua itu namanya Gilded Balloon, itu dia di dalam University of Edinburgh. Dia kapasitasnya 50 ya. Iya. 50 lah. Pokoknya venue kecil lah, setengahnya Ketawa, kalau pernah Ketawa kira-kira kayak gitu. Hari-hari pertama itu berapa penonton? Hari pertama tuh yang tanggal 2 apa yang Tanggal 2? Yang tanggal 2. Tanggal 2. Yang dadakan. A handful, right? I think it's about 5. Oke. Itu hari pertama gue juga nggak tahu. Punya banyak. Ada dadakan. Maksudnya banyak di sini ya, banyak di situ 10. Gue juga bingung nih orang kok bisa booking sih, maksud gue tau dari mana gitu loh. Kita belum flyering. Enggak, mereka on the spot. Apalagi Basar kan orangnya di ini, di mana? Kerja di kampus. Oh iya. Jadi dia main masuk aja gitu loh. Iya, iya. Iya. Ikutan podcast aja. Ya, oke. Ada iklan sedikit nggak apa-apa. Tapi lu inget gak kita tuh hari pertama yang menurut gue paling berkesan adalah kita tuh di coaching flyering sama Iman. Gini caranya, terus dikasih kostum. Kostumnya itu buruk sekali by the way. Itu topi truckers hat warna merah putih. Terus nah ini diambil sama Ben. Dan kita mesti pakai beginian. Pakai vest gini loh, pakai dan gue bawa teh. Balik. Oh, iya. Bisa di scan flyer Marshall dan nggak ada yang nge-scan juga. Ada. Nge-scan, gitu. Nih, ini kayak pekerja konstruksi gitu. Orang ke kita nanya jalan sama toilet gara-gara ini pakai beginian. Banyak nanya toilet daripada Iya, di coaching Iman kan, lu kalau ketemu orang gini bilangnya gitu kan, hi, how are you? Biar nggak dengerin, kayak gitu. Coba yang mau nonton lu nge-scan ini deh. Nggak ada yang sedih beli. Ini gue nih di Excel. Anjing gede banget. Masa aku sudah buat mau. Sama itu kan, sama flyernya udah diberesin. Biar aja. Jadi waktu kita jadi gini, harus tahu bahwa flyering di sini. Jadi ini kan ada lu bayangin ada ribuan pertunjukan. Jadi lu bersaing dengan ribuan pertunjukan di jam yang sama, mungkin lu bersaing dengan 100 sampai 200 pertunjukan yang sama di jam yang sama. Itu adalah saingan lo. Jadi caranya gimana? Ya flyering. Lu harus flyering, lu harus berdiri tempat yang dekat sama venue sebelum mulai acara, terus lo bagi-bagi, lo ceritain ini acara apa segala macam. Nah, waktu kita training itu belum banyak yang flyering. Nah, kita juga bingung karena kita mau flyering, orangnya juga lagi flyering. Jadi kita exchange flyers. Ya benar. Buat apa? Dia nggak nonton kita nggak nonton Iya. dia. Buat jam terbang aja. Tapi yang serunya adalah si Regi udah dapet tempat nih. Gue nyari tempat kan, nyari spot. Dia udah enak nih spotnya, nggak mungkin berdua di situ kan. Gue nyari spot, kerjanya ditolakin orang mulu. Karena itu spot orang jalan ini, jalan apa?
jalan kantor gitu. Terus gue nemu ada masjid kan deket. Nah, akhirnya gue di pintu masjid tuh. Assalamualaikum. Laris. Laris langsung. Pakai power. Laris yang terima tapi gak ada nonton. Haram soalnya. Waduh. Oh shit. Apa namanya? Lalu setelah mulai bisa adaptasinya setelah jet lag tuh di hari keberapa? Dan bisa merasa perform dengan lempeng gitu kan, pasti ada momen-momen pas lagi down, lemes, tampil. Gue juga ngerasain. Sebenarnya jet lag itu nggak apa-apa, baik-baik aja jet lag. Jet lag itu cepat habis. Terus kita adapt sekitar 6 hari pertama ya, adapt show, adapt materi. Sebenarnya hari berikutnya udah nggak apa, Udah nggak apa-apa. gitu kan. Cuma kalau adapt materi itu ntar dulu, karena ternyata materi kita banyak yang nggak bisa diterima di sini. Iya, lo tahu kan jokes andalan gua yang gondang Nah dia itu nggak bisa. nggak 3 kali 4 kali kok orang nggak relate ya gitu. Ya, akhirnya dibuang itu gua nggak pakai sama sekali di sini. Iya. Materi Terus macet Jakarta, di sini kan woke banget, jadi joke rasis nggak bisa. joke fat juga ada. Fat joke juga mereka agak hesitate gitu. Bukan Afghanistan soalnya. Iya, akhirnya joke Afghanistan yang keluar karena mereka suka yang ngetawain orang Afghanistan. Iya, joke gua kan main tentang orang Indonesia tuh, gitu kan. Itu juga dievaluasi karena nggak boleh pancing down ke orang Indonesia. Lah, kan ke orang Indonesia, kan nggak bisa juga. Jadi nyari joke yang bisa diterima di sini butuh waktu lama ya mau ya. Iya. Semingguan lah kira-kira itu. Nggak boleh pancingan soalnya kan kita lagi promo Indonesia. Nah, ya. Sebelum itu sih. Dana datang itu kita sebenarnya masih semangat tuh. Wah, firing tiap hari segala macam, belum burnout. Burnoutnya itu justru pas Dana datang. Mungkin gua ngerasa capek soalnya pas Dana datang dia bawa virus. Batuk ya? Ya, dia batuk demam. Batuk. Abis itu Regi kena batuk demam. Kagak. Belum. Gua langsung ke doping. Iya, tapi kan lu udah drop. Dikit. Drop. Ya. Nah, abis dia gue sembuhnya justru di London kemarin. Jadi gue masih batuk. Nah, itu tapi belum setara sama kita. Jadi drop pertama kita adalah ketika abis sold out, almost sold out show. Jumat pertama. Jumat pertama tuh penuh banget. Itu kita ngerasa wah terangkat banget. Terus pas pulang ke sini baca reviewnya hari ketiga. Ya. Itu review jelek. Waduh. Itu langsung Ada yang ngomong. Langsung kena ya. langsung mental kena banget. Padahal review biasa aja, maksudnya di Indonesia juga biasa dapat review kayak gitu. Tapi karena kondisinya kayak gini, kita harus diingat kita udah 14 kali artinya manggung itu 14-15 Iya, kali. 7 hari itu udah 14 kali Iya, loh. udah nge-flyering, kaki udah bengkak segala macem. Terus tiba-tiba dapat review kayak gitu. Udah malamnya ngelamun tuh sama Regi tuh. Regi langsung curhat tuh di Di Instagram. Soalnya nih review dapat hari ketiga, ketika kita tuh setnya jokesnya masih belum sesuai sama sini. Ini orang datang gitu kan, dibilangnya jokesnya terlalu keras, terlalu kasar gitu. Nah akhirnya kita perhalus setelah itu, jauh setelah itu. Mungkin karena belum tahu juga lah kondisi sebelah datang. Ya kita belum tahu sih kondisi kayak gimana kayak gitu. Gue juga kena itu sama komik. Lo mah kena dulu gua kena banget sih, kena mental. Kena banget itu. Gak berani MC gue abis itu. Kan oh iya. Si itu, Yang si orang Kenya. orang Kenya itu. Vincent. Bukan Iya. Vincentnya sih. Saudaranya. Saudaranya. Iya, tapi Vincent yang ngomong. Iya, Vincent yang ngomong. Oh, Dia speaking on behalf of dan Emang ngomong apa sih Ben? Nah itu dia. Ceritanya ini kan kayak lompat nih kayak gitu kan. Biar tahu. Si Ben ini kan sebelum berangkat itu di dibeli sama Popon. mau popon kerok. Harus rasis pokoknya. Ya, kamu harus rasis ya, kamu anti LGBT di di festival paling LGBT di dunia. Terus venue kita pelangi. Pelangi semua. Apa ID card aja pelangi. Guest comedian kita semuanya pada gay. Iya. ini semua gara-gara Lupon. Gue kasih tahu Ligminan nih. Aduh, Ligminan udah nggak ada lagi. Udah cabut duluan. Sekarang apa? Gue mesti cerita apa? Kenapa? Lu kenapa di komen? Jadi gini.
Mereka lu kan pengen tahu kan? Gue tuh lagi Si anjing MC ini satu. dan sebenarnya gue tuh memang lagi nge-host. Sebenarnya gue tuh udah burn out, udah ngerasa pecah di hari ketiga. Terus udah kayak anjing ini masih gini lagi. Stand up-nya tuh ternyata jadi bagian yang cukup mudah. Yang capek tuh jalannya, flyering-nya berjam-jam. Itu yang bikin kayak aduh. Akhirnya ya, dan gua ngerasa waktu itu roomnya agak gimana ngangkatnya gitu, agak kaku. Jadi ya naturally, dan gua nggak mau langsung manggil komik, pingin ngangkat dulu dong sebelum komik berikutnya. Jadi gua bercandain yang di depan gua, yang satu orang Kenya, adiknya si komik itu si Tahu kan Vincent. kayaknya maksudnya. Ya, yang satu lagi hostnya dia orang dari mana? Dari Oman. Ya, Omar. Orang dari Omar. Yang dia dari awal tuh udah kayak ngondek gini, dan gue udah tahu dia kayak gitu. Dia gay, dan I have no problem at all with the gays, okay? No, not at all. Ini harus diterangkan. Terus gue bercandain, gue tuh nerusin jokesnya Regi. Jadi Regi tuh punya joke di sini. Satu orang punya 5 sepeda. Oh iya. Di Indonesia. Sini. Di Edinburgh. Satu orang punya 5 sepeda. Indonesia. Di Indonesia satu sepeda muat 5 orang. Nah, habis itu gue bercandainnya itu. kayak gitu ya. Kalau one bike fit 5 people. Oh, kalau lu juga bisa fit 5 people. Tapi dianya krek gitu. Tapi krik-krik gitu gue habis itu gue tos gitu ada sorry. Jadi gue pikir nggak ada apa-apa dong. Habis itu gue meminta break, terus katanya oh Ben lu dicabut dari ini line up hari ini. Oh ya sudah nggak apa-apa. Dipanis one day. Kena mental abis itu. Habis itu dia gak mau hosting lagi. Gua yang hosting akhirnya. ditulis di line up lu hosting, lu aja ya. Jadi harus tahu juga bahwa tiap hari itu kita kan 2 show. Itu ada line up-nya tuh kita orang Indonesia. Kalau waktu minggu pertama itu karena cuma gua sama Regi, artinya kalau Regi nge-host gua headline. Kalau gua nge-host Regi nge-headline. Nah, pas datang Dana masih belum mau naik tuh. Kenapa? Belum mau naik, masih pengen lihat-lihat dulu. Lo baru naik tuh hari ketiga ya? Enggak, orang hari ke-5. Hari kelima dia baru naik. Nah, ada tuh line up satu Indonesia. Nah, Ben juga kayak gitu. Nah, jadi kita selalu kayak gitu. Jadi pas dan kita kan nggak sendirian, jadi ada komik-komik dari luar gitu. Biar konteksnya pada tahu. Jadi Ben itu nge-host, headliner gue ya kalau nggak salah ya. Nah, Regi tuh di tengah-tengah gitu. Kena deh. By the way, Dana kan itu nggak naik dulu, dia naik hari kelima baru kan sekaliannya pecah dong si anjir. Iya. Tapi mau tau nggak? Gua pertama kali naik bahasa Indonesia, men. Oh iya. Jauh-jauh kayak Edinburgh dan apa? Karena penontonnya Indonesia, ibu-ibu Scotland di sini. Kita tiap hari Minggu itu show bahasa Indonesia, kayak yang show siang. Jauh-jauh ke Edinburgh sekarang mau stand up komedi bahasa Inggris, nyobainnya bahasa Indonesia. Paling nggak stand up sih, gue tuh ketawa liat story lu jauh-jauh kayak Edinburgh disuruh nyuci piring. Newsbearing mah nggak masalah, flyering. Okay, it's been a really wild ride ya selama di Edinburgh ini, ada ups and downs-nya. Ini setelah minggu ketiga, si Mo tuh nggak butuh break lagi setelah tingkat 2. Naik dia langsung. Makin sehat lah. Makin sehat. Mie versus Mo. Oke, untuk closing segmennya, jadi di akhir Yo Lisbon tuh gue selalu nanya list beberapa hal yang berkesan dari performer. Jadi pertanyaannya sama buat semua performer, mulai dari paling ujung. 2 hal yang paling berkesan selama perform di Edinburgh. Wah, waduh. Perform ya, buat perform komedi ya. Iya, emang ada apa lagi? Edinburgh aja. Up to you. Selama 2 kali perform, sama flyering apa? Gue itu ngerasa ini untuk pertama kali dalam hidup gue sebulan bisa 53 pertunjukan. Wih, dan lu sempat ke ini ya, keluar ke London, ke Aberdeen. Hari kan? Enggak. Show-nya masalahnya. Gue tuh ngerasa, jadi gue tuh orangnya ngerasa Inggris gue tuh yang paling jelek, grammar apa segala macem. Dan kemarin itu materi 15 menit gue, karena gue Inggrisnya udah mulai lancar, itu bisa dipadetin jadi 10 menit. Terus lebih gila lagi, bisa dipadetin lagi jadi 7 menit. Iya. Ya. Dan itu tetap materi yang panjang. Jadi
kalau misalnya ini masih terbata-bata gitu ya, kalau sekarang udah gitu udah kayak gitu. Jadi itu menurut gua belajarnya di sini 53 pertunjukan mungkin itu 50 kali. Terus yang kedua adalah betapa kita ini cuman satu titik air di lautan yang luas ya. Iya. Tapi juga banyak yang lebih bagus daripada kita, tapi banyak juga yang lebih jelek daripada kita. Banyak banget. Setuju. Jadi we are okay, we are so okay. Dan menurut gua kami semua ini udah siap bersaing sama orang-orang di luar negeri. Belum dapat star review gitu tapi nggak Iya. apa-apa lah ya. It's not Berani adu gua, berani adu. berani diadu, bisa diadu. Silakan Dana. Kalau gue ya sama Kemo 31 kali dalam berapa hari? 23 hari itu amazing banget sih. Masih pengalamannya jadi nambah, skillnya apa ya? Stage skillnya itu jadi nambah. Terus yang amazing lagi dari Edinburgh ini ternyata ya benar stand up comedy itu bagian dari entertainment dan sangat-sangat kecil banget. Pas ngeliat di Edinburgh itu banyak banget entertainment yang jauh lebih bagus dan lebih lucu. So still be proud of what we do aja. Gitu. So begitu kira-kira Bapak Ibu Indonesia. Kalau gue sih kan tadinya kan sebelum musnya agak-agak sok-sok aneh gitu kan. Wah, gue ada punya ribuan jam terbang di Bali. Ketika di sini ya. Jadi apa lu? Bukan cuma itu. Jokes yang udah gua apal luar kepala, itu kalau nggak dilafalin lagi di sini, itu bisa selip di penjatuh panggung karena ya. Lupa. Gila itu namanya jok-jok lama tuh mesti dilafalin sampai bener-bener bisa gitu sebelum kita manggung supaya nggak selip gitu karena banyak faktor. Nah, gue belajar sini banyak foto kecil yang bisa ganggu gue karena gue tuh pernah headlining agak dragging karena satu dingin, dua gue nggak makan lapar jadi ya kan, tiga gue nggak minum. Akhirnya apa, gue gagap di panggung pas gue headlining, itu gue traumatis gitu. Nah jadinya akhirnya persiapan penting banget di sini ya, just because you jangan deh. Hanya karena punya pengalaman atau punya nama gede gak bisa lu ngeremehin acara ini, gak bisa, harus serius ya gitu. Itu buat gue. Kalau dari gua dua, yang pertama yaitu dimarahin sama orang Kenya. Yang kedua gua tampil agak tipsi. Oh iya itu sebenarnya nggak ada rencana kayak gitu, kecepatan minumnya itu. Kalau belum makan kan jadi cepet naik ya. Same night ya. Iya. No, it's different night. Beda. Kalau on the Kenyan itu gue MC. Kalau yang pas tipsi itu nggak ada lu. Tapi pecah. Tapi kecepatan cuma 5 menit. 6 menit kayaknya. Jadi 5 menit doang. Dan itu aneh banget waktu pertama kalau dikasih 5 menit jadi 7 menit, kalau dikasih 7 menit jadi 5 menit. Nggak ngerti gua. Pernah dikasih 9 menit jadi 14 menit. Kan dia tipsi kan, tahu nggak dia tipsi minum berapa botol bir? 1 cup. 1 pint. 1 pint. Secupu itu gua. Terima kasih semua yang udah menyaksikan. Sampai jumpa di Indonesia. Kita nanti akan ke Melbourne International Comedy Festival. Terima kasih Mas Sidik. Kita dibawa ke Melbourne lagi habis ini. Ongkos sendiri tapi kayaknya.